Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, dan tetap berada di dalam kasih serta perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Teman-teman, kita itu patut bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Betapa ajaibnya hidup kita ini diselamatkan oleh Tuhan dari seharusnya dihukum dan dibinasakan, tetapi diampuni dan diselamatkan oleh anugerah Allah melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Kemudian hidup kita disertai dan ditolong oleh Tuhan selama-lamanya. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Mengapa kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan? Cukup pantaskah kita memperoleh hal tersebut? Jawabannya sebenarnya tidak. Kita tidak pantas, kita tidak layak. Tapi karena kasih karunia Allah yang melayakkan kita untuk menerima pengorbanan dan kasih Tuhan bagi kita. Teman-teman, cukup pantaskah kita membalas kebaikan Tuhan dengan hidup tidak mengutamakan Dia? Terkadang kita lebih mengutamakan pekerjaan, relasi dengan sesama, hanya untuk menjaga keakraban atau keuntungan bisnis dan lain sebagainya. Hanya cukup memberi waktu seminggu sekali untuk beribadah kepada Tuhan, dan setiap pagi engkau awali harimu dengan Tuhan, dan setiap malam engkau menutup malam hari bersama dengan Tuhan. Itu pun belum tentu engkau lakukan dengan rasa rindu yang besar kepada Tuhan. Kerap kali kita beralasan kita terburu-buru, dan kemudian kita berlindung di balik kata tanggung jawab. Kerja, keluarga, relasi dengan rekan bisnis kita sering menggunakan kata atau label tanggung jawab. Tapi label kalau ada waktu, kalau sempat, itu kita gunakan untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Teman-teman, ingat loh, hidup kita ini milik Tuhan. Apakah pantas kita bersikap demikian? Semua yang kita peroleh itu pun berkat daripadanya. Apakah harta, posisi, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya yang kita banggakan, yang kita punya dalam hidup ini, apakah bisa melindungi kita dari ancaman virus yang sedang mengancam siapa saja di seluruh dunia ini? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tahu diri dikala kita hidup dalam kelimpahan. Coba lihat Raja Daud yang sangat tahu diri dan sangat menghormati Tuhan. Kendati ia memiliki semuanya, ia tunduk, taat, rendah hati, penuh kasih, tekun mencari Tuhan. Kendati dia dalam hidup yang berkelimpahan. Teman-teman, bukan berkat yang kita pamerkan, tetapi sumber berkat itu yang kita saksikan kepada dunia. Ingatlah bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang menolong. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.